Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muhaimin Sanubi, NIM 104 190045, MK Etika Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi yang disuruh oleh Ibu. Yang pertama tentang konsepsi dan teori etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah aturan tidak tertulis namun tidak penting untuk Anda perhatikan dan terapkan demi kebaikan perusahaan. Pengertian etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnis bersama dengan stakeholder perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin di antaranya selalu baik. Solusi dari masalah tersebut adalah menerapkan prinsip etika bisnis dalam perusahaan. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi seluruh perusahaan dalam mengambil keputusan. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Joseph Hus. Etika bisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, terutama industri bisnis. Yang kedua, Mukhlis. Menurutnya, etika yang ada dalam dunia bisnis adalah suatu pengetahuan seorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis berdasarkan pada norma moral secara umum. Konsepsi etika dalam Al-Quran. Etika agama Islam didasarkan pada nilai humanis yang meliputi keadilan, kebebasan, kebenaran, kesetaraan, persaudaraan, kedamaian, kasih sayang, toleransi, dan saling menolong dalam kebenaran dan kesolehan. Nilai kemanusiaan pertama yang dimiliki oleh seluruh umat manusia adalah sebagai makhluk termulia, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Secara tersurat, Al-Quran tidak pernah menyinggung tentang apa dan bagaimana itu etika, akan tetapi secara tersirat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang etika, yaitu terkaitan dengan perbuatan baik dan buruk. Prinsip etika dalam Islam. Menurut Imaduddin, ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu pertama kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kehendak bebas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Etos kerja dalam bisnis. Dalam Islam, etos kerja atau semangat atau motivasi kerja dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kerja yang tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta tetapi juga meraih ridha Allah. Pengertian etos kerja Islam. Menurut Nurholis Majid, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenaan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja. Anjuran untuk bekerja. Seseorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesi atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat yang pekerjaannya merupakan bagian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Etos kerja dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis tersebut menganjurkan kepada manusia, khususnya umat Islam, agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam arti seorang muslim mempunyai etos kerja tinggi sehingga dapat melakukan sukses atau keberhasilan yang menempuh kehidupan dunianya di samping kehidupan akhirat. Etos kerja dalam bisnis Islam. Yang pertama, etos kerja dalam bisnis Islam. Etos kerja Islam adalah karakter atau kebiasaan manusia yang bekerja dan bersumber pada keyakinan atau akidah Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kewirausahaan mampu melakukan suatu proses yang disebut dengan creative discussion untuk menciptakan suatu nilai guna untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Mungkin hanya ini saja penjelasan saya tentang materi-materi yang Ibu suruh kemarin. Mungkin hanya ini saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.